Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Selasa 10 Oktober 2023 dengan judul Israel kembali kepada Tuhan dan bergembira. Ayatnya di dalam Nehemia 8 ayat 12 dan 13. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Ketika itu adalah hari raya Pondok Daun. Banyak orang berkumpul di Yerusalem. Pemandangan di sana dalam suasana berkabung. Tembok Yerusalem telah selesai dibangun dan pintu-pintu gerbang sudah dipasang, tetapi sebagian besar kota itu masih tetap reruntuhan. Di atas sebuah mimbar kayu yang didirikan di atas salah satu jalan raya, dan di setiap sudut dikelilingi dengan peninggalan-peninggalan menyedihkan dari kemuliaan Yehuda yang telah lenyap, berdirilah Ezra yang kini telah menjadi seorang yang tua. Orang-orang Lewi dan imam-imam tertentu bersatu dengan Ezra dalam menerangkan prinsip-prinsip hukum itu. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Mereka mendengarkan bersungguh-sungguh dan hormat kepada sabda yang maha tinggi. Ketika hukum diterangkan, mereka diyakinkan akan kesalahan mereka, dan mereka bersedih oleh sebab pendurhakaan mereka. Tetapi hari ini adalah hari raya, suatu hari bersuka-suka, suatu perhimpunan yang kudus, suatu hari yang Tuhan telah perintahkan kepada bangsa itu supaya bergembira dan bersuka-suka. Dan sehubungan dengan hal ini, mereka diajak untuk menahan kesedihan mereka dan bersuka-suka oleh sebab rahmat Allah yang besar kepada mereka. Bagian pertama hari itu dibaktikan untuk upacara agama, dan orang-orang menggunakan waktu yang sisa sambil mengucap syukur dan menghitung-hitung berkat-berkat Allah, dan dalam menikmati kelimpahan yang telah disediakannya. Sebagian juga telah dikirim kepada orang-orang miskin yang tidak menyediakan apa-apa. Terjadi kesukaan besar oleh sebab perkataan hukum itu telah dibaca dan dimengerti. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita dapat merasakan kembali bagaimana daripada kehidupan umat-umat Tuhan di masa yang lalu. Di saat mereka berada di dalam tuntunan Tuhan, mereka hidup dalam kemuliaannya, dan ada kebahagiaan, ada sukacita, dan bahkan bangsa Yehuda, umat-umat pilihannya, menjadi termasyur di antara yang lainnya. Tetapi pada saat mereka tidak meninggikan Tuhan, hukum-hukum Allah dinodai, dan bahkan mereka tidak peduli kepada penyembahan dan juga pemujaan kepada Tuhan, maka mereka meninggalkan Tuhan, dan demikian juga kemuliaan Allah hilang daripada mereka, sehingga Yerusalem menjadi runtuh. Mereka berada dalam tawanan-tawanan, tetapi Allah mengembalikan mereka melalui Ezra sebagai tua-tua pada saat itu, kembali meninggikan Tuhan dan membacakan akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, untuk dapat didengarkan kepada bangsa itu, sehingga mereka merasakan bahwa mereka sudah sangat jauh dan mereka rindukan untuk kembali, untuk bertobat dan berubah. Semoga pekabaran yang serupa menjadi bagian kita di akhir zaman ini. Tantangan begitu besar, tetapi pada saat firman Tuhan diperdengarkan, biarlah kuasa Roh Kudus mengubahkan kita dan membawa kita untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menuju kepada kesempurnaannya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami sembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih oleh karena hari yang baru yang Tuhan percayakan, dan kami percaya juga menjadi satu kesempatan bagi kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaminan kasih-Mu juga selalu menjadi bagian kami. Kami yakin Tuhan akan menuntun dengan kekuatan dan kesehatan, dan juga berkat yang berkelimpahan dalam segala keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kehadiran Tuhan menjadi soko guru di tengah kehidupan keluarga, sehingga ada damai sejahtera yang selalu kami nikmati, dan iman kami diteguhkan ya Bapa. Terpujilah Engkau,
bagi umat-umat Tuhan yang membutuhkan pertolongan, yang menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Tuhan yang akan menolong ya Bapa, supaya meluputkan mereka dan bahkan membawa mereka untuk dapat menjadi pemenang-pemenang iman. Demikian juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sakit. Tuhan akan berkati ya Bapa. Begitu banyak umat-umat Tuhan yang merasa berputus asa dalam keadaan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan selalu ada yang terbaik. Bila mana Tuhan kehendaki Engkau izinkan, mereka akan pulih. Dan bila mana mereka harus melaluinya pun, itu menjadi satu kesaksian hidup untuk mereka tetap setia dalam Tuhan, menjadi satu kesaksian bagi setiap orang bahwa mereka tetap yakin sepenuhnya yang terbaik yang Tuhan percayakan. Ya Tuhan, berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada dalam menjalani masa-masa tua mereka. Peliharakanlah hidup mereka Bapa, iman mereka diteguhkan untuk tetap setia untuk menjadi juru kabar Allah. Semoga kami disiapkan ya Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan dan mengampuni dosa kami. Karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.